Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, sampai dengan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bersama-sama dapat berkumpul di room ini dalam rangka untuk melanjutkan sesi ketiga virtual koordinator training batch 6 Jabar kelas 1C. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini sesi ketiga di kelas 1C dengan moderator saya Dede Rizmunandar, guru SMK Cibinong. Kemudian nanti hostnya adalah Bu Bunga Jenny dan presenter Bapak Supriyadi dari guru SMA Dwi Warna dengan tema membuat game interaktif di site. Demikian, selanjutnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Korwil Jabar, kemudian Komdik Distrik Provinsi Jawa Barat, kemudian Seameo dan Seameo Kitab Science dan Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud, sehingga virtual koordinator training ini bisa terselenggara. Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada PJ Wilayah Pak Anwar, asisten PJ Wilayah Pak Rofi, dan instruktur kami Ibu Mia Rusmiati. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti paparan materi tentang membuat game interaktif di website disampaikan oleh yang terhormat Bapak Supriyadi. Kami persilakan Pak Supri. Mangga. Baik, terima kasih. Belum, sebentar diaktifkan dulu. Share dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam sesi lanjutan memanfaatkan situs Google Sites, dan aplikasi pihak ketiga yaitu WordWall ya. WordWall. Di sini kita mencoba memanfaatkan situs dari wordwall.net. Nanti kita coba lihat. Ini materi tentang WordWall-nya. Saya coba buka dulu. Ini saya coba upload dulu panduannya. Nah, di sini saya coba masukkan dari Google Drive. Di sini saya sudah coba masukkan tadi membuat games ya, interaktif. Nah, ini juga sebagai contoh saja Bapak Ibu, untuk memasukkan konten tadi yang terlewat, saya sudah upload file PowerPoint-nya. Kemudian cukup diklik saja tadi buka Google Drive, disisipkan. Nah, ini sudah tampil di sini. Nah, ini kita bisa tampilkan di sini materinya. Oke, mudah-mudahan internetnya lancar. Nah, ini langsung. Oke, ya. Nah, ini tadi materi ini yang sempat terlewat, memasukkan materi dalam bentuk PowerPoint, ya. Jadi di sini kita memanfaatkan aplikasi wordwall.net. Kita lihat dulu Bapak Ibu, sekilas lihat situs yang dipublikasikan. Oke. Seperti ini materi.
Klik materinya. Oh ini ya, ya sebentar. Saya udah keluar. Kita lihatnya, sikan. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi membuat games interaktif di website, slide-nya tidak banyak karena saya coba buat sesimpel dan sederhana mungkin. Jadi yang pertama apa yang kita perlukan? Nah, seperti ini. Jadi tampilan PowerPoint-nya tidak tampil secara slideshow, tapi ditampilkan secara per halaman. Yang kita butuhkan ada laptop, akun Google untuk situs Google-nya, kemudian ada koneksi internet. Ya, kemudian kita akses akun situs Google kita, dan yang terakhir kita buka wordwall.net. Jadi kita buat akun di wordwall.net. Ya, itu saja. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi games permainan. Memang games di sini adalah model metode permainan interaktif. Permainan interaktif di mana tidak hanya model soal pilihan ganda, jadi games di sini kita bisa buat sebagai kuis atau latihan, tapi bentuknya tidak hanya sekedar pilihan ganda, bisa menggunakan model match up, group sort, ada kuis, ada anagram, ada random wheel, ensemble, label diagram, crossword, ada word search, ini teka-teki silang. Dan nanti Bapak Ibu bisa cek sama-sama di wordwall.net. Maaf ini salah spellingnya, harusnya wordwall.net. Jadi kita buka wordwall-nya, tadi beberapa saya sudah buka karena mengingat kok tiba-tiba aksesnya agak sulit. Nah ini mungkin karena ada aplikasi perekam layar yang berjalan di background. Nah di sini saya sudah buka aplikasinya wordwall.net. Jadi alamatnya itu ada di wordwall.net. Ya. Kemudian ketika kita masuk seperti ini. Ini nggak bisa diubah, ya. Nah, di sini kita membuat aktivitas. Jadi kalau sudah masuk wordwall.net, kita membuat aktivitas, create activity. Di sini di atas ada tombolnya. Kemudian kita klik create activity. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Yang saya mau buat adalah nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Di sini saya akan membuat label diagram. Nah, klik label diagram seperti ini. Kemudian kita namakan aplikasi ini membuat peta ya. Peta. Memberi nama peta. Jadi peta Indonesia. Kemudian jadi idenya adalah ada sebuah gambar, kemudian kita memberi label dari gambar tersebut. Jadi ini saya coba cari petanya, bisa diupload kalau kita sudah siapkan. Kalau kita belum siapkan, kita bisa mencarinya langsung. Jadi di sini ada tambahkan image. Misalkan kita cari peta Indonesia seperti ini. Kita search. Nah, di sini ada cukup banyak peta Indonesia. Misalkan kita ambil yang peta buta seperti ini. Nah, kemudian dari peta ini kita akan memberi label.
Jadi misalkan yang pertama adalah Pulau Sumatera. Ya, misalkan di sini ada Sumatera. Sumatera di sini labelnya angka 1, maka angka 1 ini kita geser di Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua, kita bisa tambahkan add label. Misalkan kita mau membuat permainan memberi nama peta, jadi mengingat peta. Sini tadi sebenarnya saya mau membuat karakter materi dari Bu Helga tentang aksara bahasa isyarat, tapi itemnya cukup banyak. Nah, di sini ada Pulau Jawa. Kemudian kita tambahkan label lagi, ada Pulau Kalimantan. Jangan lupa kalau sudah kita buat tambahkan 3, kita cari angka 3-nya. Nah, ini di Kalimantan. Kemudian kita tambahkan label Sulawesi. Sulawesi. Ya. Sulawesi berarti Sulawesi yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 Sulawesi. Dan terakhir sementara kita buat 5 label saja. Nah, di sini ada Irian Jaya. Jadi Irian Jayanya ini Irian. Ya. Sebagian sudah menjadi Papua Barat, sudah pisah, jadi kita Pulau Irian Jaya. Ya, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya sudah selesai, berarti ini aplikasi kita dan sudah selesai. Jadi dari sini kita bisa mencoba aplikasi ini. Nanti kita coba jalankan. Kemudian kita tambahkan aplikasi ini agar bisa dibuka di situs Google milik kita. Gitu. Jadi idenya adalah memanfaatkan beberapa infrastruktur, memanfaatkan beberapa program yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini sudah jadi aplikasinya Peta Indonesia. Ya, jadi kita bisa buat. Sudah ada suaranya. Jadi ini Jawa berarti ada di mana gitu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba langsung. Nah, yang terpenting adalah setelah aplikasi ini berjalan, kita mau share. Jadi kita share-nya ini sama seperti aplikasi lain, kuis online, tugas online yang lain, bisa di-share lewat link-nya. Nah, untuk memindahkan ke situs kita buat ini sebagai make public. Jadi artinya bisa dibuka oleh umum dan bisa siapa saja membuka. Kita juga bisa ngeset untuk siswa kita, mungkin nanti kita kasih kodenya. Kemudian bisa dibuka melalui situs web kita. Sambil menunggu publish setting, di sini kita siapkan halaman web untuk aplikasi games kita ini. Sambil kita tunggu. Ya, sambil menunggu kita edit dulu halaman web kita. Di sini ini yang tadi. Ya. Situs web kita. Nah, ini materi kita tadi Word Wall gamesnya. Oke. Kita sama seperti ini. Ya, membuat games Word Wall. Nah, ini udah siap. Berarti kita sudah masukkan di sini Word Wall. Oke, di sini udah siap. Ini ada panduannya, tidak terlalu banyak. Nah, fitur yang sangat berperan di situs Google itu adalah embed. Nah, karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi
namanya berganti menjadi sematkan. Nah, di sini sematkan ini adalah kita memasukkan kode-kode untuk men-share games yang telah kita buat tadi. Ya, ini masih menunggu publishnya. Harus di publish setting dulu. Ya, seperti ini. Jadi cukup sederhana saja sambil menunggu. Kita tinggal embed saja di sini. Nah, ini ada fitur embed. Nah, kita bisa mengembed URL. URL di sini artinya alamat yang ada di atas ini. Nah, ini fitur yang sangat bagus sekali. Kita bisa sambil menunggu, kita bisa membuat aplikasi lain di dalam aplikasi kita. Jadi kita buat satu rumah bisa memiliki fitur dan memanfaatkan fitur teman-teman kita untuk berada di satu tempat, satu lokasi di website kita, sehingga mudah diakses. Tapi di sini kita menggunakan sematkan kode. Oke, kita lihat dulu. Nah, sudah selesai. Di sini yang kita ambil ini URL-nya, copy. URL ini kita bisa share ke anak-anak. Ya, bisa. Jadi kita langsung buka lewat browser, nah itu sudah bisa dibuka. Tapi agar tampil di website kita, kita mengklik embed. Bahasanya embed. Bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya sematkan, jadi kita ambil. Selain itu, aplikasi ini bisa di-share ke Classroom nanti. Classroom Bapak Ibu. Nah, di sini kita ambil ini. Embed. Nah, ini ada kodenya. Kita ambil semua saja. Nah, ini kira-kira tampilan previewnya di sebelah kiri. Seperti ini. Jadi kita copy semuanya. Nah, copy di sini. Sudah di-copy. Terus kita kembali ke halaman web kita. Nah, ini kita copy paste di sini. Ya, sudah selesai. Nah, kira-kira ini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita sisipkan. Nah, ini sudah jadi, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan gambarnya. Minimal tampilannya tidak terpotong, jadi tidak perlu geser-geser. Nah, kita posisikan supaya berada di tengah. Nah, di sini ada grid-gridnya. Mungkin di sini ada kotak-kotak besar. Nah, supaya lebih rapi. Ya, mudah-mudahan cara ini bisa menambah wawasan kita, menjadikan satu alternatif. Nah, sudah selesai. Kita tinggal publikasikan. Ya. Nah, ini biar rapi, kita tinggal publikasikan di sini. Publish. Ya. Oke, nanti saya share alamatnya ke Bapak Ibu, bisa langsung coba. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang saya buat. Kalau yang di sebelah kanan ini belum ada apa-apa tadi, di sebelah kiri ini update-nya. Mungkin ini ada sebagian tadi saya update halaman situs Google. Jadi semua update. Nah, di sini ada update halaman terkait dengan word wall. Nah, ini saya sudah buat word wall-nya, di sebelah kanan belum ada. Jadi inilah nanti yang akan diupdate ke halaman yang nanti akan kita tampilkan, publikasikan. Ya, seperti ini. Kita lihat tampilannya. Nah, untuk melihat tampilan, kita bisa klik icon di atas ini, ada pratinjau. Pratinjau ini akan mempreview tampilan website kita. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita kursornya ada di sini, maka kita akan menggeser-geser, men-scroll PowerPoint. Tapi kita cukup keluar kursornya ke sebelah kiri, maka kita akan men-scroll halaman. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini dia. Halamannya sudah tampil. Seperti ini. Nah, sudah bisa. Nah, ini memang terlihat terlalu kecil ya. Ini bisa ini. Misalkan ada Kalimantan. Nah, kita cukup beri label. Ada Sulawesi. Ada Irian atau Papua. Ada Jawa.
Nah, misalkan ini kurang tepat, ada Sumatera. Nah, kita cek kalau benar seperti apa, kalau salah seperti apa. Submit. Nah, dia akan mengecek. Nah, oke, betul 3. Ya, seperti ini. Jadi fitur embed ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk men-share aplikasi dari luar atau alamat situs tertentu agar bisa tampil di halaman website kita. Seperti itu. Dan di sini ada fitur pratinjau. Di sini kalau ditampilkan oleh desktop layarnya besar, kalau ditampilkan oleh tablet maka kita bisa lihat seperti ini. Oh, ini smartphone ya. Jadi tampilannya kecil. Jadi perlu dipertimbangkan Bapak Ibu kalau tampilannya besar, nanti di smartphone kira-kira seperti ini. Kalau di landscape, ini portrait di landscape. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi usahakan ini kita tidak perlu men-scroll ini. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kuncinya adalah bagaimana kita punya satu rumah mengembed dengan banyak aplikasi yang kita punya. Dan tentunya situs Google ini juga kita bisa berkolaborasi dengan rekan guru. Kita juga bisa berkolaborasi, saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu nanti mengupload konten-konten yang kita punya yang diawali dari materi VCT ini. Jadikan satu rumah, aplikasinya apa, nah kita masukkan di sini. Nah, ini adalah satu cara bagaimana membuat sebuah konten games. Nanti untuk fitur-fitur lain kita lihat Bapak Ibu bisa coba. Di sini ada random wheel, yang lainnya bisa dicoba. Mungkin itu saja materinya untuk hari ini. Sambil saya coba share alamatnya, nanti Bapak Ibu bisa klik. Saya akan share lewat seperti ini. Ini ada tampilannya. Kita buka alamatnya. Ya, tampilannya seperti ini. Sebentar, saya cari alamatnya. Ada word wall. Seperti ini. Ya, kita buka VCT Jabar. Nah, seperti ini. Ini ada. Misalkan kita buka baru saja. Sites google.com view VCT Jabar. Oke. Word wall ya. Ada materinya. Word wall. Ya, nah ini ada di bawah. Materi cara membuatnya di atas. Nah, ini seperti ini. Saya share ke nanti Bapak Ibu bisa coba dan langsung bermain. Nah, ini dia. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu situsnya. Nanti hasilnya seperti ini di komputer. Mungkin itu saja materi dari saya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan bila ada pertanyaan silakan kita saling berdiskusi. Mudah-mudahan kita bisa membangun sebuah konten, sebuah tempat, sebuah rumah. Di sana kita bisa berkolaborasi untuk mengisinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan sesinya ke moderator. Silakan, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Buat game interaktif di website. Ya. Bapak Ibu tentu
dari pemaparan dari Pak Supriyadi tadi, karena ini aplikasi, ya, ada banyak yang perlu ditanyakan, barangkali oleh Bapak Ibu, dipersilakan di chat. Ada pertanyaan, apakah ketika murid mengisi harus sign up juga di word wall-nya? Oke. Yang pertama, karena tadi kita buat publik, maka aplikasi ini tidak perlu login. Kecuali kita buat untuk siswa kita, maka kita bisa melihat nilai dari siswa kita. Seperti itu. Jadi harus login dulu. Tapi karena ini sifatnya adalah permainan, materi umum yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi poinnya adalah siswa kita bisa untuk dibuat publik juga seperti itu. Baik, Bapak Ibu, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ada, saya mencoba untuk review sedikit, Pak Supri. Ya. Saya barusan mencoba untuk ke WordWall.net dengan akun dan login. Ya. Tapi di sana itu saya menemukan belum nampak gitu ya dalam bahasa Inggris soalnya ini. Oh ya. Dimana di situs ini ada create better lesson picker, create activity, dan seterusnya gitu. Kemudian ada tombol-tombol home, pictures, community, kontak, Quizlet, dan lain-lain. Ya, nanti cuma hanya saja saya melihat dalam tampilan ini belum bisa dibuka ini halaman-halamannya. Apakah ini harus login dulu ya dengan Gmail dan password kita mungkin ya Pak Supri ya? Coba sebentar. Oh Pak Dede udah coba buka yang link yang saya share ya Pak? Iya. Bisa di refresh Pak? Iya Pak. Ya nanti aja sambil jalan Pak ya, karena ini tanya jawab. Ya. Ya, pada poinnya itu saja. Baik Pak Fauzi, ada tadi pertanyaan yang pertama, kemudian selanjutnya Pak Supri belum ada pertanyaan. Ya. Pak Supri, Ya. bisa mendengar? Siap, bisa Ya, Pak. jadi kami lanjutkan ya, dari di awal tadi Pak Supri menyampaikan bahwa ada pertanyaan. Ada aplikasi pihak ketiga dari wordwall.net gitu ya. Iya. Di chat. Bisa sedikit diterangkan Pak Supri? Itu aplikasi apa aja itu? Jadi yang pertama di aplikasi Wordwall ini kita bisa membuat permainan. Sebentar saya buka dulu. Create activity. Di sini ada. Nah, ya di sini. Ada mencocokkan quiz, random wheel. Nah, ini beberapa bisa jadi sebagai variasi soal yang berbentuk pilihan ganda, esai atau lainnya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah variasi permainan. Mungkin seperti itu Pak.
Oh iya. Baik Pak Supri, Ya. ya sambil menunggu sampai saat ini ada presensi yang nggak bermasalah kayaknya. Oh ya. Lanjut ya. Ya. Mohon maaf, ini ada 2 preferensi dari kami yang sudah saya kirimkan. Presensinya agak bermasalah katanya gitu ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita melihat Pak Supri dalam membuat game interaktif ini yang diperlukan adalah laptop, kemudian akun Google dan koneksi internet. Betul. Ya. Selanjutnya, di mana di dalam penjelasan Pak Supri tadi hanya dijelaskan tentang permainan interaktif ya. Permainan interaktif untuk anak-anak murid, di mana ada kuis dan latihan-latihan. Ya. Ya, kemudian juga disampaikan tadi adalah chat, random, dan lain-lain. Selanjutnya, Pak Supri, apakah permainan interaktif ini bisa selain kuis, selain latihan? Ya, karena game itu kan persepsi orang kan macam-macam. Oh iya. Ada main bola, ya, ada orang berkelahi gitu ya. Ada macam-macam lah, balap mobil, nyetir kapal dan lain-lain gitu ya. Tuh, jadi yang Pak Supri jelasin lebih banyak game-game yang berkaitan dengan kegiatan KBM ya. Iya, betul. Kegiatan belajar. Iya, betul. Dengan kegiatan belajar. Jadi betul ya, Pak Supri, lebih banyak gamenya adalah game untuk kegiatan belajar mengajar. Tetapi di dalam penjelasan Pak Supri juga memang ada aplikasi yang online di situnya juga gitu ya. Iya. Di mana Pak Supri terbiasa mungkin ya. Ya, kemudian contohnya tadi adalah memberi peta, nama peta. Iya. Ya Pak Supri ya. Iya, betul. Di mana kalau peta-peta kayak gitu kan pelajaran geografi ya zaman kita dulu ya. Iya. Sekarang masih ada ya pelajaran-pelajaran peta mungkin ya, yang ilmu-ilmu tentang geografis dan lain-lain, masih ada peta-peta yang diperlukan. Permainan interaktifnya bisa nggak untuk anak-anak yang di SMK, terutama yang teknik gitu ya? Ya. Bisa juga ya? Bisa. Bisa. Jadi misalkan ada diagram. Jadi misalkan ada teknik, diagram. Contohnya adalah mungkin kalau teknik otomotif ada sebuah diagram mesin, Ada sebuah diagram mesin. kemudian siswa mencari nama dari bagian tersebut. Contohnya di sini tentang adalah Arduino. tentang Arduino. Nah, ini mungkin yang elektronik. Nah, ini mungkin yang elektronik listrik. listrik. Nah, ini. Jadi Poinnya adalah memberi label gitu, Pak. memberi label gitu, Pak. Permainan memberi label. Iya, Bisa Bisa sebuah alat, alat, bisa juga anggota tubuh bisa kita, juga anggota tubuh kita, atau bisa juga atau belajar bisa juga huruf belajar membaca. Jadi untuk materi tentang anak-anak, materi tentang yang lebih profesional, lebih teknis untuk pendidikan menengah, dan yang lebih tinggi lagi mungkin masih bisa memungkinkan seperti itu. Jadi konsepnya sebenarnya satu label ini bisa kita manfaatkan dengan konten yang bervariasi, dan kita bisa dan kita di bisa satu website kita, satu website kita, rumah yang sama. Baik Pak Supri, selanjutnya tadi dalam penjelasan Pak Supri juga sudah disampaikan gambar peta, kemudian dicari, kemudian langsung dari image, dari peta Indonesia gitu ya, langsung dari tampilan layar yang ada di internet juga dapatnya ya gitu. Betul. Dari file juga mana-mana gitu. Ya. Nah, dari peta kemudian diberi label, kemudian didapat Pulau Sumatera dan lain-lain sesuai keinginan. Ya, kemudian dibeli nama petanya, tambahkan. Nambahnya bisa sebanyak-banyaknya atau terbatas Pak Supri? Tadi Pak Supri menjelaskan nambahnya 3 peta aja ya. Kalimantan, Sulawesi, dan satu lagi Irian Jaya. Bisa nggak? Kan peta di Indonesia bukan cuma 3 gitu kan, banyak. Mungkin bisa. Bagaimana? Mungkin bisa kita jawab misalkan peta. Kabupaten Bogor. Yang pasti Yang pasti labelnya bisa banyak, Pak.
Hanya saja yang perlu Hanya saja yang perlu kalau dari disesuaikan tampilan saya, kalau dari tampilan saya untuk penamaannya, untuk penamaannya kata-kata yang panjang, hurufnya kata-kata jadi yang kecil. panjang hurufnya jadi kecil. Nah, ini juga perlu Nah, dipertimbangkan. ini juga perlu dipertimbangkan. Tentunya dengan Dengan daya baca, daya baca, kemudian juga kemudian dalam dalam berinteraksi. berinteraksi. Sebentar aja. Bisa. Yang menarik di sini memang ada Yang menarik suaranya. di sini memang ada suaranya, Pak. Iya, iya. Baik Pak Supri ya, itu di dalam penjelasan Pak Supri juga ada tentang aplikasi yang agar bisa dibuka di Google kita, itu kita memanfaatkan aplikasi yang berjalan. Ya. 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 Jadi kita mohon dijelaskan Pak Supri gitu ya, untuk aplikasi yang berjalan ini maksudnya gimana Pak Supri? Ya. Jadi artinya kita memanfaatkan platform dari Wordwall ini untuk bisa tampil di website kita. Tentunya kalau aplikasi Wordwall-nya tidak aktif, maka aplikasi di website kita juga tidak bisa bekerja gitu. Dan ini sebenarnya poinnya adalah satu level kita belajar sebenarnya, karena saya sendiri juga bukan programmer. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Mungkin ke depan kita bisa menerapkan reverse engineering. Jadi mempelajari apa yang sudah ada dulu, pertama make dulu, kemudian menambah wawasan, oh ternyata aplikasi seperti ini ada. Aplikasi seperti ini bisa dimanfaatkan. Nah, nanti sedikit-sedikit dengan kita punya satu website ini, satu rumah, konten ini lama-lama kita akan merasa, oh sebenarnya kita pun bisa membuat hal yang sama. Mungkin dengan PowerPoint, mungkin dengan kode HTML. Kalau kepada Bapak Ibu yang terbiasa dengan belajar TIK, terbiasa dengan programming, mungkin membuat aplikasi ini tidaklah sulit ya, tidaklah rumit, setengah jam mungkin jadi. Misalkan dengan aplikasi App Inventor, kemudian ada beberapa alat pemrograman lain, nah itu mungkin bisa dilakukan. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Tapi di sini poinnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian kita terapkan dulu. Minimal untuk diri kita pribadi. Semua materi yang kita punya itu kita bisa share. Tentunya dalam kondisi seperti ini di awal pun saya sempat lumayan juga bagaimana menyiasati, mengirim soal, kemudian bagaimana mengkondisikan kelas untuk kelas online, kemudian bagaimana absennya. Nah, dari konsep sederhana ini yang fitur dari situs Google, fitur embed tadi, memasukkan program, kita bisa membuat aplikasi dari beberapa website, kemudian konten-konten yang kita punya, seperti misalkan PowerPoint dari catatan kita, file-file materi kita mengajar, itu bisa dimasukkan ke dalam platform. Jadi ketika kita menginfokan ke siswa kita menginfokan satu link saja. Misalkan alamat situs dd.com. Nah, seperti itu. Jadi ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ada pertanyaan dari peserta. Pak Supri, gimana cara ngecek nilai siswa di game Wordwall? Oh ya. Nah, di sini yang pertama kalau kita mau mengambil feedback dari siswa, maka kita bisa membuat kelas. Ini kita bisa buat kelas juga. Seperti itu. Misalkan kita share. Nah,
kita share-nya ini tidak sebagai nah ini set assignment. Nah, seperti ini. Soal peta ini ada hasilnya. Apakah perlu registrasi? Menyampaikan munculkan nama. Kemudian kapan batasnya? Waktunya misalkan tanggal, hari, bulan, tahun, misalkan sekarang 17, kita maksimal tanggal 19 misalkan. Apakah di akhir game ini ditunjukkan jawaban? Misalkan tidak. Kemudian ditampilkan leaderboard. Nah, ini berarti sudah muncul ada nilainya. Walaupun tidak ada spesifik dari pertanyaan tertentu. Jadi kita mendapat nilai secara keseluruhan. Misalkan ini kita coba star. Nah, ini alamatnya. Kita coba buat, kita masukkan lagi. Nah, ini kodenya. Sekarang kodenya sudah berbeda. Kita copy ya. Kita copy saja konsepnya. Dari sini kita copy. Nah, ini sudah ada kopinya. Kemudian kita balik lagi ke website kita. Nah, di sini kita mau mencoba mengganti ya. Bentar. Kita tambahkan di sini mencoba mengeditnya. Site Google View. Kita buka lagi. Ini biasanya Bapak Ibu ada menu pensil di sebelah kanan, berarti kita sudah login. Nah, kita bisa langsung mengedit. Tapi ini sepertinya tidak muncul ya. Tidak muncul karena saya pakai 2 akun. Ketika dia berpindah akun, dia tidak akan muncul editnya. Jadi seolah-olah saya bukan pembuat konten. Tapi kalau saya sudah login, maka menu editnya akan muncul. Sebentar, saya buka. Oh iya, ini S. Saya ganti, saya buat di akun yang ini. Oke, karena defaultnya ini ada akun yang berbeda. Nah, ini saya muncul, saya edit lagi. Saya buka websitenya. Sambil menunggu. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita buka Wordwall ya. Nah, di sini. Ya. Nah, ini saya coba buatkan lagi perbedaannya kalau ada nilainya. Game. Tadi ada game. Ini yang pertama tadi. Kita tambahkan sematkan kode. Nah, ini kode yang tadi Bapak. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke sini. Pas saja. Nah, udah. Berikutnya. Nah, ini ada previewnya. Kita sisipkan. Nah, ini kita bisa atur. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya. Saya tutup dulu sebagian. Nah, di sini juga bisa teks. Misalkan
misalkan keterangan keterangan kerjakan kerjakan di tengah. nah, Nah, ini bisa menjadi perintah. Saya taruh di atas. Sini. Belum keluar. belum keluar. Update dulu ya Bapak Ibu. Update dulu ya Bapak. Mudah-mudahan Mudah-mudahan lancar. lancar. Dikasihkan. Dikasihkan. Kita buka aplikasinya. Nah ini aplikasinya. Nah ini Oh iya, nah ini yang perlu diingatkan ketika men-share misalkan ada PowerPoint, yang sifatnya dokumen, maka kita harus memberikan permission. permission. Jadi di Google Drive-nya Jadi di Google Drive-nya kita harus share screen-nya, bagikan. Jadi semua file di VCT Jabarnya ini dibagikan. Lanjut. Pribadi. Jadi semua orang bisa mengakses. Jadi aktif publik, aktif siapa saja yang memiliki link, aktif. Oke, tidak wajib simpan. Ya. Nah, ini selesai. Nah, ini terkait dengan authority, kita tes lagi. Nah, ini sudah muncul. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu coba mungkin sudah muncul di sana. Permainannya belum ada ya? Oke. Ini kita menunggu. Nah, ini sudah muncul, sudah ada muter-muter. Mungkin sedang loading Bapak Ibu ya. Jadi nanti di aplikasi Word Wall itu kita coba Nah, ini kira-kira tampilan previewnya seperti ini. Jadi kita menuliskan nama. Supri. Nah, ini kita bermain sambil coba ya. Mungkin kalau ada yang sambil mau ditanyakan silakan. Nanti ini kita mengeceknya secara manual atau kita masuk ke akun kita nanti ada reportnya. Jadi tugas hanya nilai saja. Nilainya berapa? Kira-kira seperti itu. Kalau di aplikasi peta ini membuat nama misalkan dari 5 maka nilainya 60. Nah, ada juga bisa kita dengan kecepatan. Kalau semakin cepat, ada tambahan skor. Jadi nilainya bisa bertambah dengan skala. Misalkan kita buat tidak hanya 100, mungkin skalanya bisa lebih. Ya, jadi nanti akan ada penilaian yang tercepat. Jadi benar cepat maka nilainya akan semakin banyak. Seperti itu. Mungkin itu. Mungkin sementara itu Pak Dedi, sepertinya
internetnya nih agak lambat ya. Ini agak lambat ya. Iya. Memang koneksi internet ya Pak Supri. Iya, betul. Bapak Iya, Ibu betul. sekalian yang saya hormati, sekarang 16.52 masih tersisa 8 menit lagi. Sedikit saya mengulas dari apa yang disampaikan oleh Pak Supri bahwa di dalam portfolio ini ada aplikasi agar kita bisa dibuka di Google kita memanfaatkan aplikasi yang berjalan, kemudian di mana kita share via link dan pindahkan ke publik atau ke umum. Ya. Maka Ya. dipublish dan kita sudah mempersiapkan halaman kontennya sedemikian rupa yang baik. Kita bisa edit dulu. Nah, bisa dijelaskan Pak Supri, mengeditnya ini langsung di konten kita, ada aplikasi lain atau gimana biasanya? Oh iya, yang pertama Oh iya, ketika yang kita pertama dapatkan ketika kita dapatkan kode embednya, kode embednya, nah ini dia HTML, ini dia HTML, maka kita langsung saja maka kita langsung saja di halaman edit kita sisipkan. Jadi ini ada halaman, ada sisipkan, langsung embed, sematkan. Kalau bahasa Inggris embed, kalau bahasa Indonesia nanti sematkan. Cukup klik. kan cukup Nah, klik seperti ini. Kita seperti masukkan ini. aja sematkan Kita kode. masukkan aja smart kode Seperti itu. seperti itu. Kalau sudah, Kalau sudah berikutnya nanti berikutnya akan muncul di bawahnya. muncul di bawahnya. Ya, tampilan kotak seperti Ada ini. tampilan kotak seperti ini. Kemudian kita tinggal Kemudian kita tinggal upload aja. Nah, tuh. Nah, Jadi ada tampilannya. Nah, ini ini ada tampilannya. Nah, ini udah selesai situ aja. Jadi udah tidak selesai ada situ aja. Jadi tidak ada pengetahuan atau pengetahuan atau kemampuan programming tingkat lanjut. programming tingkat lanjut atau tingkat menengah. Mungkin cara ini Mungkin semudah cara kita ini membuat semudah kita membuat PowerPoint, PowerPoint atau Word. Kira-kira PowerPoint gitu. atau Word. Kira-kira gitu Pak. Baik Pak Supri, Ya. kebetulan lagi hujan deras di tempat saya, nggak kedengaran ya? Hujan juga, Pak. Hujan Oh, gitu. hujan juga Pak. Sama hujan ya. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit review, masih 16.54, masih tersisa 6 menit lagi. Pak Supri, Ya. tadi Ya. di dalam fitur embed ya, Ya, jadi embed Ya. itu sematkan gitu ya kalau Iya, bahasa betul. kitanya. Iya, Sematkan betul. ya kode-kode iya, mana di share game yang dibuat tadi oleh Pak Supri, iya, di embed Ya. fiturnya dalam kondisi yang sudah full, kemudian melalui URL di share ke anak-anak gitu ya. iya, bisa. Ya. Di mana di dalam embed atau bahasa Indonesianya disematkan itu bisa di share ke Classroom. Bisa juga. Bisa juga. Ya, di Classroom ini apakah seperti ini melalui Cisco Webex seperti ini atau Zoom atau gimana biasanya? Classroom yang biasa Pak. Jadi Tapi kalau di-share ke Jadi kalau di share ke Classroom, nanti ini akan masuk nanti ke ini akan Classroom masuk kita. ke Classroom kita. Nanti anak-anak yang ada di Nanti Classroom anak-anak itu yang ada di akan Classroom dapat itu linknya. akan dapat linknya. Jadi sebenarnya share link aja, Jadi Pak. sebenarnya share link aja Seperti itu. seperti itu. Jadi ini tetap ada semacam pembelajaran online ya, Iya, seperti online. ide Iya, atau online. seperti virtual seperti kita saat ini gitu ya, Betul. bisa di share Betul. seketika gitu Iya, ya, dari Iya. utak-atik kita di aplikasi yang Pak Supri tadi jelaskan. hanya saja kita tidak kemudian- Hanya perlu saja pantau, kita Pak, tidak perlu mantau Pak. Iya. mandiri. Di dalam hal ya ke halaman web tadi Pak Supri juga menyampaikan ada copy paste, kemudian sudah ketika selesai dengan tampilan ada grid-grid dan ada kotak-kotak besar. Iya, Karena tinggal diatur. dipublikasikan, Iya, tinggal diatur. dipublish, dan ada alamat sebelah kiri dan di sebelah kanan itu untuk update ya. Iya, Di sebelah publikasikan. kanan Iya, katanya Pak publikasi. Supri jelaskan untuk update, jadi update bisa kapanpun tentang materi atau konten yang mau di-share tadi ya Pak Supri Iya, ya. betul. Iya, betul. Oke. Mana di dalam update tadi ke halaman yang akan dipublish ada pratijau, mana preview tampil di web, keluar scroll, Iya, lah Iya, kemudian disubmit. betul. Jadi fitur embed share aplikasi dari Iya, apapun bisa gitu ya. iya.
Iya. Oke, jadi menurut Pak Supri, fitur Pratinjo dipertimbangkan jika ingin Wordwell.net. Ya, Iya. mungkin bagi Iya. Pak Supri sudah terbiasa, bagi kami Bapak Ibu yang memang backgroundnya bukan orang IT, itu kan harus ekstra ya gitu yang belajarnya gitu. Gitu ya Pak Supri ya. Iya. Itu harus mengenal lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital, sama yang hal-hal yang berkaitan dengan seperti tadi ya, pembuatan game dan lain-lain, itu agak berusaha untuk sering berlatih lah istilahnya ya. Bapak Ibu sekalian, ya saya pikir waktunya sudah mendekati jam 16.00. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pak Supri selaku presenter dengan tema membuat game interaktif di website. Terima kasih kepada host Bu Rina, dan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian partisipan yang telah hadir di room ini, dan mohon maaf tadi ada absen yang agak sedikit bermasalah katanya gitu ya. Absen, tapi alhamdulillah sudah pada absen ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah absen ya. Iya, Bapak sudah. Nah, alhamdulillah Sudah jadi bisa, absennya. Oke, ya mungkin Iya. kesalahan teknis ya, maklum ya namanya online digital itu menurut Teacher Andri itu harus sabar katanya gitu ya. Iya, jangan panik, Pak. Iya, jangan panik Iya, katanya. wajar. Iya, wajar. Kadang-kadang ya namanya ini ya, waktu-waktu bisa mati lampu nih di tempat kami nih. Setelah itu wifi mati. Gitu. Udah hilang semua. Kemarin terjadi saya keluar itu mati lampu kemarin itu. Aduh ya Allah gitu kan, karena wifi itu ada tergantung listrik juga di sini kan. Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak, Bapak Ibu sekalian, para partisipan, ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan acara yang sama.